Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Pada video kali ini, Admin Roger kembali lagi membawakan sebuah film untuk kalian nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang menemukan wanita idamannya di gelapnya malam saat lampu padam. Kira-kira apa aja yang dilakukan pria itu ya? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Support dari kalian sangat berarti. Kalau sudah, mari kita tonton. Let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang tertidur di sebuah lift dan dia bernama Matthew. Semalam, dia habis melakukan penanaman padi bersama gadis impiannya di dalam lift. Namun karena mati lampu, Matthew sama sekali tidak melihat muka dari gadis itu. Akan tetapi dengan penanaman padi itu, Matt sudah merasakan jatuh cinta kepada gadis itu. Lalu scene berpindah di mana Matt saat itu sedang bersama temannya yang bernama Joe. Di sana Matt menceritakan tentang kejadian malam itu kepada Joe dan Matt juga menunjukkan hasil lootingannya kepada Joe. Joe pun langsung melakukan validasi terhadap barang lootingan Matt dan ternyata benar. Lalu keesokan harinya, Matt menyuruh Joe untuk melihat aksi yang dia lakukan di mana Matt melemparkan tasnya ke dalam asrama wanita dan ternyata tasnya berisi tikus yang cukup banyak. Setelah melempar tas, Matt pun datang ke asrama wanita dan berpura-pura menjadi ahli binatang. Kemudian saat Matt masuk ke dalam asrama, Matt mendengar suara teriakan gadis di dalam sebuah kamar. Dan ternyata gadis itu berteriak karena tikus yang Matt lempar malah melompat masuk ke dalam roti bantalnya. Matt kemudian menggendong gadis itu keluar dari kamarnya. Dan hal itu ternyata menjadi kesempatan untuk Matt di mana dia akan mencari apakah sempak yang dia dapatkan cocok dengan gadis ini. Matt pun membongkar lemari gadis itu, di mana ada sempak, ada BH, dan ada tongkat ajaib. Si Matt terus memeriksa dengan teliti apakah ukuran dan posisinya sesuai dengan bayangan roti bantal waktu itu. Setelah berusaha mencari lootingan, Matt pun berjalan di lorong asrama cewek dan tiba-tiba Matt melihat seorang gadis yang bernama Patty. Nampaknya Patty akan diperkaos oleh seorang cowok kekar dan di sini nampak Patty sangat terganggu oleh cowok itu sehingga Matt pun masuk dan melawan cowok kekar itu. Namun ternyata perkelahian yang mereka lakukan adalah cute. Namun di sini Matt kalah dan terjatuh karena dirinya tidak kuat menahan kerasnya cute dari si cowok kekar itu. Karena merasa bersalah, Patty pun datang dan mengobati Matt yang terluka. Dan tidak lupa Patty juga menggoda Matt. Akan tetapi Matt dengan tolol malah menolak godaan Patty. Dan saat Patty mencipoknya, Matt juga malah menghindar. Kesempatan emas kok ditolak. Keesokan harinya, Matt masuk lagi ke dalam asrama wanita untuk mencari wanita idamannya. Sepanjang hari saat di asrama, Matt terus mencari lootingan para wanita demi menemukan wanita idamannya. Di dalam asrama wanita, Matt juga mencuci matanya dengan melihat banyak roti bantal dan memakan banyak vitamin A dan T. Scene pun berpindah di mana Matt sedang bermain sepak bola meja dengan seorang gadis yang bernama Arlene. Di mana game ini memiliki sebuah peraturan, yang kalah harus melepaskan pakaiannya satu persatu. Tapi kali ini Matt malah kalah sehingga dia harus melepaskan pakaiannya satu persatu hingga tersisa boxer milik si Matt. Dan akhirnya Matt pun kalah. Dan setelah kalah, cewek-cewek yang penasaran pun langsung membuka pakaian terakhir Matt. Dan betapa mengejutkannya senjata milik si Matt. Karena hal itu membuat cewek-cewek di sana menjadi terpukau akan kekuatan super si Matt. Scene pun berpindah saat Matt dan temannya Joe sedang ngeliatin pemandangan di asrama. Matt pun memperhatikan secara detail ukuran dari roti bantal yang ada di asrama tersebut. Hingga Joe menunjukkan seorang gadis yang menuliskan tulisan pada roti bantalnya. Di lain hari, Matt kembali melakukan pertandingan sepak bola meja dengan Arlene. Namun kali ini Matt yang berhasil mendominasi pertandingan dan Matt pun menang. Sehingga Arlene dengan terpaksa harus melepas pakaiannya sehingga terlihatlah bantalnya. Di sana Matt pun melakukan pancingan kepada Arlene yang membuat Arlene marah sehingga Arlene pun mengeluarkan jurus untuk menjatuhkan Matt. Pada malam harinya,
Matt yang sedang berjalan di lorong asrama putri secara tidak sengaja melihat ke dalam kamar Patty. Dan di sana Patty dan Matt terlihat mengobrol dengan akrab dan manja. Hingga datanglah lelaki kekar itu ke dalam kamar Patty. Lelaki kekar itu pun langsung mendorong Matt. Hingga akhirnya Patty dan Matt pun bekerja sama untuk mendorong laki-laki kekar itu dan menyempit rambutnya. Setelah itu Patty dan Matt pun langsung kabur dari tempat itu. Ternyata Patty memberikan hadiah kepada Matt, yaitu penanaman bibit padi secara gratis, di mana Patty memberikan servis setelah Matt berhasil menyelamatkannya. Kali ini Matt pun tidak menolak penawaran Patty. Mantap bener hidup si Matt. Karena sudah memasuki tahun akhir sekolah, akhirnya Matt memberanikan diri untuk menanyakan tentang wanita idamannya di depan asrama putri. Si Matt bertanya kepada para gadis mengenai siapa orang yang melakukan penanaman padi pada saat mati lampu di dalam lift. Namun Matt mengombali gadis-gadis itu sambil bertanya. Akhirnya hal itu membuat para gadis tersenyum, sehingga banyak gadis yang mengakui bahwa mereka lah yang melakukan penanaman padi bersama Matt. Kemudian Matt pun melihat ke salah satu jendela dan dia pun melihat kesemokan dari tubuh gadis itu. Matt pun langsung menyadari bahwa gadis itulah yang dia cari selama ini. Gadis yang telah membuatnya menjadi tergila-gila. Lalu Matt pun langsung berlari untuk mendatangi kamar gadis tersebut. Namun Matt awalnya salah masuk kamar, di mana dia masuk kamar yang isinya family friendly. Lalu Matt pun berlari mendatangi kamar yang benar. Ternyata Patty lah gadis yang dia cari-cari selama ini. Akan tetapi Patty kecewa dengan Matt, karena Matt hanya menyukai gadis yang berada di dalam lift masa lalu, bukanlah Patty yang sekarang. Lalu di akhir film terlihat pada acara akhir sekolah, Matt mendatangi Patty dan mengutarakan perasaannya kepada Patty. Dan syukurnya Patty menerima perasaan Matt, sehingga mereka pun kembali mengulang kejadian di lift tempo hari dan disaksikan oleh orang-orang asrama. Dan film pun tamat dengan ending yang menyenangkan buat Matt. Oke guys, sekian dari alur cerita film 100 Girl. Pesan moral yang dapat kita ambil dimana jangan pernah menilai orang hanya dari satu kejadian saja. Kita harus dapat menilai orang secara keseluruhan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Admin Roger undur diri dulu. See you on the next video. Bye bye.